الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Itu pemenggalannya agak sulit. Lihat pengucapannya riba, harus lihat ke sini. Kemudian mewakafkan sin itu koyok huruf S. Bisa dilihat di sini bapak-bapak. Alladzina ya'kuluna, ditarik ke samping mulutnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Yuk. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا sama, roknya juga ditarik ke samping. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Jamaah rahimakumullah, kita mulai mengkaji satu halaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ini satu di antara ayat yang turun paling akhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji. Beliau hidup kira-kira antara 80 sekian hari. Sebagian ulama di antara para sahabat dan tabi'in, ayat ini yang kita baca tadi itu turun sekitar 7 hari sebelum Nabi wafat. Ada yang mengatakan 3 hari sebelum Nabi wafat. Ada yang mengatakan 30 atau 40 sekian hari sebelum Nabi wafat. Surat Al-Maidah yang biasanya digawe bedheane arek SD, wahyu yang pertama kali yang terakhir turun itu biasanya dijawab al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu turun ketika Nabi prosesi haji. Padahal Nabi masih hidup 80 sekian hari. Maka ini kata Imam As-Suyuti dan yang lainnya, ini adalah ayat yang paling akhir tentang riba. Para jamaah sekalian, kita terjemahkan dulu ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang selalu makan riba. Kok gini? Aku gak mangan kok Ustaz, tapi praktek. Oh. Iki maksudnya mempraktekkan. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang selalu mempraktekkan riba. La yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri kelak di hari kiamat. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Dia seperti orang gila sempoyongan. Itu hampir seluruh mufassir bilang keadaan mereka di akhirat. Dzalika bi annahum, yang demikian itu sungguh karena mereka qalu, berkata, innamal bai'u mithlur riba,
sesungguhnya jual beli ku yo padha ae ambek riba, sama-sama mencari keuntungan. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menetapkan bahwasanya jual beli itu adalah cara mencari keuntungan yang sah di sisi Allah Ta'ala, dan riba itu cara mencari keuntungan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih, siapa yang telah datang kepadanya nasihat menyentuh jiwa dari Tuhannya, fantaha mandeko, falahu ma salaf, bagi dia ya wis lah sing biyen ya biyen, wa amruhu ilallah, dan urusan dia kembali kepada Allah. Wa man ada, siapa yang setelah datang nasihat ini kok baleni meneh, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Katanya Imam Qurtubi begini, ayat ini dikomentari begini, yub'atsu kal majnun uqubatan lahu, mereka itu dibangkitkan seperti orang gila yang sempoyongan, uqubatan lahum, sebagai wujud hukuman siksaan bagi mereka. Karena memang kehidupannya orang yang mempraktekkan riba dan korban riba itu di dalam kehidupan dunia ini sempoyongan ngene kuwi. Wa tamqitan inda jami'i ahlil mahsyar, supaya juga itu menjadi posisi yang tidak disukai oleh para peserta di padang mahsyar. Iki lungguh, iki ngadeke ngerepoti wong ae iki, semboyongan di akhirat, tamqitan, supaya ya enggak disukai sama orang-orang yang ingin mengikuti prosesi mahsyar. Nah, itu begitu. Para jamaah sekalian, jual beli itu cara mencari keuntungan yang sah, kemudian riba itu dilarang. Khomer dan riba di dalam Al-Quran pengharamannya itu 4 tahap. Pinten Pak? 4 tahap. Lekne riba 4 tahapnya begini. Jenengan apa lagi nih? Pertama ambek Gusti Allah ambek disindir tok. Di surat Ar-Rum, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun, wa ma ataitum, dan seterusnya itu. Apa yang kalian praktekkan dari praktek ribawi untuk mencari dan menumbuh kembangkan aset kalian ketika berinteraksi harta dengan orang lain, di sisi Allah itu sebetulnya tidak bertumbuh, tapi zakat itulah yang bertumbuh dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Satu. Nomor 2, tahap kedua pengharaman riba itu disindir di surat An-Nisa, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wong mukmin diceritani biyen wong-wong Yahudi iku senengane mempraktekkan riba padahal wis dilarang, dan mereka suka merampas harta orang lain, aset orang lain dengan cara batil. Disindir ngono tok. Tahap ketiga nih di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wong mukmin, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, janganlah kalian mempraktekkan riba dengan menggandakan uang itu berlipat ganda. Lek didik gak apa-apa. Itu tahap
ketiga. Lah tahap keempat ini ayat ke piro iki? Kalimat ketok 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wis wong mukmin tinggal kabeh wis. Ini tahap keempat. Apa kok ana pentahapan ngono, Pak? Karena memang meloloskan diri dari praktek ribawi itu tidak mudah. Lek wis kecanduan nih kayak khomer lho. Itu terus ayat ke berikutnya 276. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus keberkahan riba, wa yurbis shadaqat, dan menumbuh kembangkan potensi kebaikan dan pahalanya sedekah. Dari ini Ibnu Katsir begini, wala budda min munasabatin fi khatmi hadil ayah bihadis sifah wa hiya annal murabiya la yarda biha qasamallahu lahu minal halal. Ini bentuk perbandingan yang Allah bikin pada ayat ini, yakni orang-orang yang mempraktekkan riba itu, mereka itu tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan, mencari keuntungan dengan cara yang halal. Wala yaktafi bima syara'a lahum minal kasbil mubah, mereka tidak merasa cukup dengan apa yang Allah syariatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya diperbolehkan. Fahuwa yas'a fi kulli amwalin nasi bil batil, mereka itu terus menerus ngengkel memakan harta orang lain dengan cara yang batil, bi anwa'il makasibil khabithah, dengan beragam produk-produk yang buruk. Fahuwa juhudun lima alaihi minan ni'mah, mereka itu ingkar kepada nikmat Allah Ta'ala. Syariat karo pekerjaan sing boleh iku ngene. Zalumun athim, terus menerus berbuat zalim dan berbuat dosa. Ya'kuluna amwalan nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara batil. Gitu, Pak. Tapi sing unik adalah orang yang menjadi korban riba itu ya seneng uripe modelnya kayak Tom and Jerry ngono. Sing gak ngerti Tom and Jerry silakan takon putune. Ya, beruberan. Bahkan para jemaah sekalian, ada dua bersaudara yang sangat membahayakan saat ini. Dua bersaudara ini namanya Judol sama Pinjol. Iki dulur sing paling bahaya iki. Lek masuk rumah tangga menghilangkan ketenangan di dalam rumah tangga. Ya, sing harmonis komunikasinya ambek bojone. Ya, ini tadi benteng dari dua ini. Karena bentengnya karena iki tok wis keluarga iki sing saiki masjid ya wis mek ketemu sak jam kandhani ngene tok. Mari ngono ya yang lebih banyak ya sampean ya apa bangun komunikasi kayak rumah tangga. Engko sing wedok delok bojo ki masyaallah kayak murojaah mbek handphone iki. Tibane ora pinjol. Nah, baru rolek tagihannya bolak-balik kayak sadar. Yang berikutnya kata Imam Al-Baghawi, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mufassir sahabat sepupu Rasulullah, memahami yamhaqullahu riba, yakni la yaqbalu minhu sadaqah, Allah tidak menerima sedekah dari hasil ribawi, wala jihadan wala hajjan wala sillah, jihad, haji dan berbagai macam perbuatan baik. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah, maksudnya yuthmiruha wa yubaraku fiha fid dunya, Allah menumbuh kembangkan keberkahannya di dunia,
wa yudhaifu bihal ajr wa thawab fil uqbah, melipat gandakan pahalanya nanti di akhirat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, Allah gak seneng wong sing kekeh apa itu, yaitu ingkar kepada pengharaman riba dan terus menerus mempraktekannya. Itu gitu. Kalau saya Sa'di bilang begini, para orang yang mempraktekkan riba qad zalaman nas, menzalimi orang, wa akhdhihim amwalahum ala wajhi ghairi syar'in, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i, fajuzia bidhihabi malihi, mereka itu bakal dibalas dengan hilangnya hartanya. Sementara sebaliknya, orang yang senang berbuat baik, bersedekah, maka dia akan mendapatkan beragam kebaikan, kepemurahan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka Allah berbuat baik kepada dia. Gitu. Terus ayat 277, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gandengan nih Pak, iman itu kudu seneng berbuat baik di atine kudu ana imane, jadi diterima oleh Allah Ta'ala. Wa aqamus salata wa atauz zakata, mereka menegakkan salat, selalu menunaikan zakat. Apa kok salat ambek zakat disebutkan setelah iman karo amal soleh? Di sini dikatakan dari Imam Qurtubi, wa qad tadammanahuma amalus sholihat, padahal salat karo zakat itu wis amal soleh. Apa kok disebutkan secara khusus? Tasyrifan lahuma, Allah kepingin memuliakan dua amalan ini, salat ambek zakat. Idhuma ra'sul a'mal, karena dua amalan ini merupakan pimpinane semua amalan. As-sholatu fi a'malil badan, amal anggota tubuh sing paling utama iki ya salat. Wa zakatu fi a'malil mal, sementara seutama-utamanya amal harta itu ya zakat niku Pak, zakat. Terus ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wong mukmin sing duwe punya rasa takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa riba yang telah kalian praktekkan. In kuntum mu'minin, jika memang kalian adalah orang beriman. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Biqai, ar-riba wal iman la yajtami'an wa aktsara balaya hadhil ummah. Dari Imam Ibrahim Biqai, iman dan riba itu tidak bisa jadi siji kok. Dan itu merupakan bencana yang paling besar menimpa umat ini. Jadi Pak, utang ribawi itu adalah alat penjajahan. Yunani bangkrut, negara ASEAN ya ono sing bangkrut gara-gara itu. Ya sing berpotensial ya konohan iku berbahaya. Gitu loh Pak. Nanti sing kena ya jenengan itu. Itulah kenapa wakil-wakil Anda itu semestinya ngomong, sing menjabat jadi pemimpin negara iki oleh utang maksimal sakmene. Gitu. Itu para jemaah sekalian. Jadi sebetulnya hutang luar negeri itu sebuah alat penjajahan, asline iku ngono. Kok sing nanggung nggih jenengan iku kali kula. Ya. Sing seneng ya wong-wong niku. Terus hatta asabaha ma asaba bani Israil minal ba'si syani' wal intiqam bis sinin. Dari ini Ibrahim Al-Biqai, sampai
karena praktek ribawi itu akan menimpa kepada umat ini apa yang menimpa Bani Israel zaman biyen, berupa kehidupan yang keras dan paceklik yang berkepanjangan. Karena sektor realnya tidak bertumbuh, wong malas kabeh wis. Terus innama huwa min amalin man amila birriba, lah itu dampak dari praktek ribawi. Itu Pak, ini pembicaraannya lek detail ini ya kayak jobone ngene iki mek globale gitu dong. Lek dijerono ya kejeron kok mumet. Terus ayat terakhir, ini ayat ke-280 ini di dalam kitab ini gak ditadaburi padahal penting. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika memang orang yang memiliki piutang kepada Anda, piutang ke kita itu di dalam kesulitan. Di dalam kesulitan gak iso nyaur, maka berilah tangguh sampai dia memiliki kelonggaran. Iki lek utange personal, lek kepada institusi ya angel Pak. Nah gitu, beri tangguh. Kalau Anda mau mensedekahkan sebagian atau seluruhnya piutang Anda itu lebih baik. Tapi didelok dhisik, iki utang gaya hidup apa kebutuhan hidup, gitu loh Pak ya. Memang zaman biyen niku Rasulullah cerita ana wong saking akehane duwike lek ngirim petugase untuk nagih nang customer itu selalu berpesan, rek kon golek nagih iku deloken wonge susah apa ndak. Lek susah kayak ana tempo mundur, lek pancet ae susah wonge wis bebasno wis. Muga-muga Gusti Allah engko nyepuro awake dhewe. Pada hari ketika dibangkitkan, iki hadis iki. Maka wong iki ditakoni, "Kon duwe amalan opo?" Waduh, mboten seberapa. Setelah didelok catatan amal, ternyata wonge senengane membebaskan piutang. Maka Allah Ta'ala mempersaksikan kepada para malaikat, kita ini, kami, Allah, saya ini lebih layak untuk menghapus keburukan dia sebagaimana dia senengane menghapus piutangnya kepada orang lain. Ingatlah ya, praktek ini hanya kepada orang tertentu setelah diappraisal temenanan. Yang berikutnya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian semuanya pada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing diri dibalas secara sempurna terhadap apa yang telah dilakukan, wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kenapa kok ditutup dengan kalimat begini ini? Karena di akhirat itu sing cilik, sing gede, sing tersembunyi maupun terang-terangan semuanya dibalas. Supaya memunculkan timbulnya rasa takut, maka ditutup dengan ayat begini ini. Para jemaah sekalian, cara mengamalkan satu halaman ini. Yang pertama, tulislah sebuah tulisan tentang bahaya riba. Atau Anda bikin testimoni para jemaah sekalian, nulis saya lah. Nomor loro, hafidh ala shalawatil khamsi ma'al jamaah, jagalah sholat 5 waktu berjamaah. Jenengan insyaallah wis ngetop kabeh lek niki. Jaga sholat 5 waktu berjamaah. Lek nek Sabtu karo Ahad ngene lak cedhek ambek putu ambek anak lah ngono Pak. Lak arek gak sekolah rata-rata. Lah lek iso duhur, asar, maghrib, isya anak putu dicangking nang masjid. Sambil engko mulai kita tuku dawet gitu ya Le. Saya seneng, lek sholat tok gak menarik yang gue arek. Ya mampir nanti lah mari duhur. Gitu Pak ya. Nomor 3, Sa'id muksiron,
tolonglah orang yang terlilit utang. Sekaligus sing gaya hidupe berhutang. Kadang-kala wis keplepet itu Pak, memanajemen keuangan itu gak iso. Kalau es dipateni tak cerita ini, ini gojo. Au syafi'lahu fi qada'i dainahu. Bantulah dia ya untuk melunasi hutangnya. Balik meneh, ngandani wong utang gaya hidup ambek kebutuhan hidup itu berbeda carane ngomong. Gitu loh Pak, ya. Nah, sekarang tahu jihad. Alladzi yata'amalu birriba faqdal hikmah allati taquduhu ila tariqil haqqi. Orang yang berinteraksi secara ribawi itu sulit untuk dikendalikan, meraih kebenaran itu sulit. Nomor dua, al-malul muharram mamhuqun al-barakah. Jadi harta yang haram itu jauh dari keberkahan, bahkan membahayakan untuk dirinya sendiri, untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Nomor tiga, hadhil ayat sing nomor 281 itu tahtaju ila tartidin, perlu dibolan baleni. Untuk apa? Litastaqira fil qulub, supaya bersemayam di dalam hati. Maksudnya ngeten lho Pak, nanti hari ini jenengan baleni ping 500 kurang nggak? Unine ngene, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri dibalas secara sempurna dengan apa yang dilakukan, sedangkan mereka tidak zalimi sedikit pun. Wala ini meneh ping 500 saged dina niki 500 karena jenengan guyu kula korting 50 ae nggih ping 50 nggih Pak. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di bulan bali ini ping 50 nggih saartine. Terus sing nom-nom direkam. Kene handphone ana manfaate, direkam sebelum tidur, suarane dhewe iki disetel ping 50 tapi pula merasuk ke jerone hati. Nggih, siap diamal Pak? Alhamdulillah.